والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, terutama jahlibi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat berkumpul di sebuah majelis yang sederhana namun penuh berkah. Amin. Sebuah majelis yang tidak semegah acara-acara yang sedang berjalan di pesta-pesta dengan obor yang biasanya kita lihat. Nah, kita ini mengenal sebuah tanggal merah. Pada bulan Muharram ini ada dua tanggal merah. Tanggal merah pertama yaitu tanggal 1 Muharram, di mana diadakan acara yang meriah, dianggap sebagai hari kebangkitan Islam, sebagai hari mencari pahala dengan menyantuni yatim dan lain sebagainya, dan diliburkan. Karena itu menjadi merah karena diliburkan. Tapi kita justru sebaliknya, kita mengenal bulan Muharram itu karena tanggal merah yang lain. Merah bukan karena libur, bukan karena pesta, bukan karena mencari kegembiraan pahala kepada anak yatim, karena anak yatim selalu dianjurkan untuk diperhatikan tidak hanya pada tanggal 1 Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Merah karena darah, bukan karena libur. Nah, entah bagaimana ceritanya, yang jelas sejarah dipegang dan ditulis oleh para penguasa dan mereka yang berafiliasi kepada para penguasa, sehingga seolah-olah agak mencurigakan, patut untuk dipertanyakan. Pada tanggal Muharram, pada bulan Muharram terjadi sebuah peristiwa pembantaian yang tidak akan pernah tergantikan, sebuah tragedi yang paling sadis dalam kehidupan sejarah umat Islam, yaitu ketika Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain bersama 73 kafilah, anggota kafilah bersamanya dibantai di Karbala. Semua sahabat yang hidup pada masa itu tahu, para sejarawan tahu, para ahli-ahli kitab ulama semuanya tahu bahwa Al-Husain dibantai oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat juga tahu betapa mulia kedudukan Al-Imam Abu Abdillah Husain. Bagaimana hadis-hadis menyebutkan pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Namun itu justru terlupakan. Orang tidak banyak mengingatnya. Kalaupun mengingatnya itu hanya bagian kecil yang tidak berpengaruh dan tidak berhubungan dengan tragedi Karbala. Kita dulu diajarkan kalau Imam Husain atau Sayyidina Husain itu ya ceritanya cerita anak kecil yang bermain naik di atas punggung kakeknya, seolah-olah itu hanya cerita gembira begitu saja. Jadi memang sangat sulit untuk tidak dipahami bahwa ada sebuah rekayasa untuk mengalihkan perhatian umat dari tragedi kejahatan yang dilakukan oleh Yazid dan mereka yang kehilangan nurani, membantai Al-Husain bersama keluarga dan para pengikutnya yang setia di Nainawa, di Karbala. Lalu dialihkan perhatian ini. Tujuannya apa mengalihkan itu? Ya agar tidak lagi mengingat siapa para pelakunya, mengapa dibantai.
Untuk tujuan apa Al-Husain melakukan perlawanan hingga mengorbankan segala sesuatu, bahkan bayi yang masih kecil. Dan karena itu diubah seolah-olah hari suka. Ia menjadi peringatan bagaimana menyantuni anak yatim. Bahkan disebutkan dalam berbagai macam narasi-narasi pada tanggal 1 Muharram banyak peristiwa-peristiwa keajaiban yang menunjukkan kemenangan dan kebahagiaan. Para nabi juga disebutkan begitu. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu keajaiban-keajaiban besarnya dalam mukjizatnya disebutkan terjadi pada tanggal 1 Muharram. Seolah itu hari kemenangan. Dan karena kemenangan, yang mestinya berpesta, mestinya bergembira. Nah, dari situlah tradisi bergembira itu muncul. Tidak heran bila tanggal 1 Muharram diperingati sebagai hari suka, orang berpesta. Kita lihat di jalanan, pawai obor kesana kemari. Tapi itu semuanya hanya ingin menghilangkan resonansi dari pengaruh peristiwa Karbala, ingin mensensor kejahatan yang terbesar dalam sejarah umat manusia terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat bersamanya menghirup semerbak wahyu, melihat kemilau cahaya risalah, hidup bersamanya hari demi hari, senapas dengannya, mendapatkan pendidikan yang paling prima darinya, dan dilupakan. Kalaupun ada yang tersisa hanya untuk acara-acara suka, bukan hanya Karbala, tapi mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya seolah-olah orang memperingati kelahiran, seolah Rasulullah itu hanya diingat hari gembira. Padahal justru dalam Al-Quran wafat dan terbunuhnya Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Itu artinya kita harus lebih memperhatikan aspek duka. Kita harus lebih mengutamakan aspek akhir daripada aspek pertama. Kita harus lebih mengutamakan menangis daripada tertawa. Kita harus lebih memperhatikan aspek-aspek yang menentukan dalam hidup ketimbang kita harus bersenang-senang dengan sesuatu yang sudah ada, karena yang menentukan jalan hidup orang adalah akhirnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Banyak orang-orang yang sejarah hidupnya di awalnya bagus tapi akhir. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita akan sadar bahwa memang kezaliman itu dilakukan terhadap Rasulullah, terhadap keluarga, oleh orang-orang yang sebetulnya tidak mewakili Islam, tidak mewakili umat Islam. Mereka tidak berhak untuk mengatasnamakan dirinya sebagai umat Islam, mewakili mazhab Islam. Mereka bukan dari siapapun dari kelompok Islam, tapi mencatut menggunakan nama itu seolah-olah ada kelompok lain yang tidak mengingat wafat Rasul, seolah-olah tidak mengingat apa kejahatan yang dilakukan oleh para tiran, oleh para penguasa yang despotik, yang tujuannya untuk mengalihkan perjuangan apa yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita patut bersyukur. Mengapa? Karena kita adalah dari sedikit orang yang mau membesarkan, mengingat, mengenang, memperbaharui ekar kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerus. Mengenang bukan untuk sekedar membaca narasi sejarahnya, bukan hanya memutar seolah-olah filmnya begitu saja dan berlalu begitu saja, sehingga seolah-olah itu peristiwa masa lalu. Memang ia terjadi pada peristiwa masa lalu setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Tapi ia dikenang bukan sebagai peristiwa masa lalu semata. Ia dikenang pada masa lalu, tapi diambil spiritnya untuk masa kini dan dijadikan sebagai
kompas perjalanan ke masa depan. Karena itu kullu yawmin Asyura, kullu ardhin Karbala. Karbala aslinya, Karbala historis memang ada di Irak sana. Tapi setiap bumi Allah adalah bumi perlawanan terhadap kezaliman. Dimanapun, maka semuanya adalah Karbala. Al-Husain terbunuh di Karbala. Tapi Husainisme, semangat perlawanan, itu harus menjiwai setiap orang. Al-Husain adalah teladan, model, contoh. Dia bukan hanya untuk dilihat, tapi dia harus ditiru. Dan karena itu ketika kita melaknat atau mengecam mereka yang menzalimi Yazid, yang menzalimi Imam Husain, Yazid dan para penguasa zalim itu, ya mereka sebagai individu sudah mati, sudah musnah, sudah mendapatkan balasannya. Itu Yazid sebagai sebuah peristiwa sejarah. Tapi Yazidisme, kezaliman, kejahatan, pengkhianatan itu selalu ada. Nah, hidup ini adalah laga abadi antara kebaikan melawan keburukan, antara kemuliaan melawan kehinaan. Dan karena itu kita harus melakukan perlawanan. Karena itu kita harus memerankan. Ketika kita mengecam Yazid, Yazidisme yang kita maksud bukan hanya Yazid sebagai individu. Ketika kita bilang kullu yaumin Asyura, setiap hari adalah Asyura, itu artinya sepanjang hidup kita adalah perlawanan terhadap kezaliman, pemihakan terhadap kebenaran. Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Janganlah bergabung dengan orang-orang zalim. Maksudnya bagaimana? Ternyata bergabung, kalau sudah jelas jahat, buruk, bergabung itu ya seperti Shimir bin Jausan dan orang-orang yang ikut berperang mengepung Al-Imam Husain. Bukan itu. Bergabung itu maksudnya jangan kamu ragu untuk memastikan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa yang adil, hanya untuk menjauhi resiko, hanya supaya tidak mengalami masalah. Nah, kalau kita semua menghindari masalah, tidak ada Karbala. Kalau semuanya kita mencari keselamatan, lah buat apa mempengaruhi Asyura? Ya, arti resiko pasti ada. Tidak mungkin kebenaran Imam Husain itu kita puji bukan karena ketampanannya, ya, bukan karena apa yang tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Kita puji karena pengorbanannya. Loh, andai kan dia duduk manis, tidak melakukan apa-apa, loh, untuk apa kita peringati? Kita peringati karena dia menunjukkan keteladanan, karena dia membawa beban sebagai cucu Nabi, beban sebagai pemegang mandat kepemimpinan Islam, maka dia harus mengambil resiko yang lebih besar. Baru karena itu kita puji. Nah, kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia duduk manis, orang yang disuruh maju lebih dulu, ya buat apa kita puji? Penghargaan itu harus sepadan dengan pengorbanan. Penghormatan itu harus selaras dengan resiko yang diambil. Dan karena itu pemberian hadiah, trofi, itu semuanya karena jerih payah. Makanya Allah berfirman, "Fadlallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azim." Allah muliakan orang yang bersusah payah. Mujahid tidak hanya berjuang, semua yang mengandung resiko disebut dengan mujahid. Ya, kalau di sini antara panitia dan tamu, ya panitia lah yang susah payah, sehingga kalau ada pembicara yang terlambat bingung, ini itu, mereka yang berjuang, mereka yang akan disalahkan. Karena itu layak untuk mendapatkan trofi lebih besar. Allah muliakan. Nah, Al-Imam Husain juga begitu. Mengapa dia dimuliakan? Ya, karena dia mengambil, dia cucu Nabi, cukup, udah.
Karena dia tahu bahwa dia cucu Nabi, dia tahu bahwa dia yang harus terdepan dalam perjuangan. Makanya lau lam yastaqim, seandainya agama Muhammad ini tidak lurus, bukan orang lain, ambil darah, cincang untuk menunjukkan Muhammad berhasil mendidik. Makanya kalau orang yang dididik setiap hari bersamanya, satu atap dengannya, detik demi detik bersamanya, mendapatkan pendidikannya dalam radius yang terdekat dengannya, lalu hasilnya sama dengan yang kadang ketemu dan kadang tidak ketemu, yang tidak beres bukan yang dididik, yang dididik. Nah itu kenapa kita mengikuti Rasulullah dan mengikuti keluarganya untuk mengikuti Rasulullah? Ya karena Nabi tidak ada yang lebih dari Nabi dalam mendidik. Jauh-jauh malah yang dijadikan sebagai pengganti. Loh, kalau Anda punya perusahaan, orang yang tidak ketemu dengan Anda lalu Anda serai perusahaan itu adalah perusahaan dunia. Apa mau orang begitu? Ya udah, harus ada rekomendasi, harus ada track record, portofolio. Maka itu dengan segala risiko kita ngikuti. Mengapa bisa dibantai? Ya karena dia adalah pelanjut, dia adalah produk dari pendidikan Nabi yang paling intensif, dan karena itu disucikan. Suci itu bukan sekedar ujian, suci itu adalah konsekuensi dari tugasnya untuk memilih, untuk memandu agama yang suci. Makanya disucikan. Apa artinya? Supaya kita tidak bertanya-tanya tentang kredibilitasnya, tentang kemampuannya, tentang istiqomahnya. Lalu kalau tidak ada jaminan bahwa dia akan konsisten, bagaimana kita mengikuti? Kadang begini, kadang begitu. Tapi kalau sudah dapat stempel dari Allah, mantap gitu. Mengapa? Itulah yang memunculkan trust, yang memunculkan percaya. Lalu kalau kita tidak tahu ini pilotnya gadungan atau tidak, pesawat ini spare partnya asal-asalan atau tidak, terus kita mau duduk manis, enggak mau. Karena kita tahu punya kompetensi, kredibilitas, punya kemampuan, punya jam terbang, semuanya, baru kita di pesawat duduk manis. Kalau enggak, meraba-raba, tidak mungkin lah. Nah ini adalah agama yang Allah jadikan untuk sepanjang hidup, lalu diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Silahkan menyesatkan, silahkan mengkafirkan. Kita akan buktikan justru kita demi Rasulullah. Kenapa ikuti Imam Husain? Ya karena Rasulullah. Mengata Imam Ali, ikuti Imam Ali karena Imam Ali. Enggak bisa. Mengikuti Imam Husain karena Imam Husain. Enggak bisa. Karena Rasulullah. Coba enggak dihubungkan dengan Rasulullah, ya sama saja. Rasulullah pun begitu, nggak ada hubungan dengan Allah. Qul innama ana basyarun. Yang bedakannya apa? Perannya. Yang bedakannya bahwa dia adalah penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai manusianya, ya sama-sama manusia. Ya bernapas, ya makan, ya minum, ya berdarah, ya luka, ya wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra syai'an. Apakah kalau dia wafat atau mati kamu akan berpaling? Sudah Allah sudah mengingatkan. Allah sudah mengingatkan. Kalau kamu tidak percaya dia sebagai penghubung antara kamu dengan Allah, ya begitu orang yang tidak ada, seperti sebagaimana kita kalau sama bos, kalau kita tidak punya rasa kepercayaan kepadanya, ya dia tidak ada, selesai. Kalau kita tidak punya kepentingan apapun, kita selesai. Tapi kalau punya kecintaan kepadanya, dia wafat, sistem tidak wafat. Dia tidak ada, agama bukan berarti ambruk. Ini bukan hanya kepemimpinan pada zaman Nabi, tapi berlanjut hingga akhir zaman. Dan karena itu kita melihat Imam Husain bukan hanya karena peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala menambah. Peristiwa Karbala adalah
alasan bagi kita untuk tidak lagi berpaling kepada selain Imam Husain. Dan karena itu berisiko. Pelajaran yang paling mudah untuk diambil dari tragedi Karbala adalah makin besar resiko seseorang, makin besar kemuliaan yang diterima. Tidak ada orang resikonya lebih sedikit, hasilnya lebih banyak. Sudah jelas. Nah sekarang bagaimana kita? Apakah kita tergolong orang-orang yang berusaha untuk meminimalisir resiko sebagaimana perusahaan-perusahaan? Ya, manajemen resiko. Ataukah kita sebaliknya, karena kebenaran pasti ada resiko. Mengikuti kebenaran, mengikuti jalan suci ini pasti ada resikonya. Imam Husain sudah menunjukkan resiko terbesar sudah diambil. Jadi kalau ada yang mengambil resiko terbesar, tidak ada lagi. Anak, semuanya dia. Ya. Nah, kita adalah orang yang berusaha untuk tidak hanya mendengarnya, tapi memperbaharui ikrarnya, menjalaninya dengan segala resiko. Makin besar resiko yang kita miliki, makin tinggi derajat kita. Dan karena itu kita jangan mengukur sesuatu berdasarkan hasil. Ini kalau kita lihat antara Amerika, Israel dan Iran yang baru terjadi, yang kita hubungkan. Kalau diukur secara persenjataan, teknologi, ya segala macam yang berhubungan dengan peralatan, ya Israel tetap itu. Ya meskipun Iran itu berusaha untuk mengembangkan, tapi jelas lah kalau bicara tentang kekuatan seperti Yazid dan Imam Husain, lebih kuat mana? Dari segi persenjataan, ini peralatan, ya jelas lah ya. Dari segi keuangan, ini kesejahteraan, ya Yazid lah. Tidak bisa kita abaikan gitu. Dan karena itu siapa yang menang? Kalau ukurannya menang itu persenjataan, kalau ukuran menang itu adalah peralatan, ya yang banyak peralatannya. Kalau yang disebut kalah itu yang banyak terbunuhnya, dan yang disebut banyak membunuhnya, ya Yazid menang. Berapa banyak yang dibunuh? Mereka pasukannya banyak. Dari situlah kita perlu memahami bahwa kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah, dan menang itu juga tidak diukur oleh banyaknya orang yang dibunuh. Loh, kemarin Israel sama Iran lebih banyak mana yang terbunuh? Ya Iran. Loh, kalau ukurannya orang terbunuh banyak itu berarti kalah Iran. Ya. Kalau ukurannya lebih banyak mana senjata yang digunakan, ya kalah Iran. Itu artinya cara berpikir kita tentang menang itu perlu direvisi. Menang itu yang satu lemah, satu kuat. Ini bisa bertahan dari 2 kali pukulan, itu berarti sudah menang. Seandainya kalah pun tetap kalah secara fisik, tapi dia ada ukuran berat badannya sekian, yang satu lebih besar, dia bisa bertahan beberapa menit aja sudah dianggap menang kalau ukuran itu. Apalagi bisa mengalahkan, walaupun sama-sama babak belur. Apakah itu menang? Loh, kemenangan itu tidak ditentukan oleh materi. Apa artinya? Ketika orang bisa bertahan dengan semua kesulitan, maka itu kemenangan. Bayangkan dengan perlawanan Iran terhadap Israel dan Amerika sekaligus. Belum pernah ada sebuah negara menghadapi sekaligus kekuatan yang sama sendirian dalam embargo 40 tahun, dan harta asetnya semua dibekukan, ya, dikucilkan oleh umat Islam, dikafirkan, kafir terus, sesat, kafir, sesat. Artinya diserang oleh lawan, ditusuk oleh kawan. Ya. Itu kan dikafirkan, disesatkan terus, sesat, kafir. Jadi supaya terkucil dari dunia barat, karena
karena dianggap melawan hegemoni, dikucilkan oleh umat Islam karena dianggap sesat dan bukan Islam. Tapi dengan melawan Israel yang awalnya dianggap sandiwara, sekarang sudah bukan sandiwara lagi. Ngomong sandiwara bingung, sudah terlanjur ngomong ke sana kemari. Dengan begitu banyak orang menganulir pendapatnya. Terjadi konsolidasi di tengah umat Islam. Ini kemenangan. Loh, kalau dibunuh jenderal-jenderal ya rugi dong. Ya. Kalau instalasi-instalasi yang dibom walaupun tidak hancur semuanya, rugi. Tapi umat Islam bisa bersatu. Orang biasa yang ngomong seenaknya mulai sadar. Mau menghargai yang biasanya menyesatkan seperti tidak percaya diri. Wah, ini sebuah kemenangan yang tidak terlihat dan itu tidak bisa dibayar. Jadi kemenangan itu Pak, Imam Husain kalah, terbunuh kan kalah. Tapi siapa mengingat Yazid? Siapa yang membesarkan? Tapi orang akan mengenang setiap saat, setiap zaman apa yang dilakukan oleh Imam Husain. Yang kalau bukan karena itu, mungkin kita tidak mampu ke Rasul. Husain sampai peringatannya lebih besar daripada saya kadang-kadang orang tanya, kenapa imam-imam lain ada yang nyinyir-nyinyir gitu tidak diperingati seperti Imam Husain? Imam Husain dikorbankan untuk supaya diingat. Mengapa? Karena kematiannya tragis. Nggak perlu dalil, nggak perlu beragama Islam untuk orang tahu bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Yazid itu adalah sebuah kebiadaan. Makanya banyak orang non-muslim ya, menghargai Imam Husain, menghormati perjuangan Imam Husain. Banyak tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan dunia terinspirasi oleh perjuangan dan revolusi Imam Husain. Nah, ironisnya sebagian besar umat Islam tidak paham. Bukan hanya tidak paham, menganggap orang yang menangis Imam Husain itu sebagai sesuatu yang tidak wajar. Loh, kamu nangis lihat film India, sinetron abal-abal kamu nangis. Menangis Imam Husain sebuah peristiwa nyata dengan cinta, kok dipersoalkan? Kamu pukul dada dipersoalkan. Nah, kamu nari-nari, joget-joget seperti kera gitu, nggak aneh. Nah, itu berarti memang ada upaya untuk menghilangkan tragedi. Justru kalau orang mengalami tragedi, umat ini hidup. Anda kalau hidup Anda hanya flat, tidak ada derita, Anda tidak ditempa oleh berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, Anda tidak akan tangguh. Anda punya kesulitan. Tokoh-tokoh besar itu punya sejarah hidup yang tidak mulus. Umat Islam perlu punya sejarah perlawanan. Tidak hanya kesejahteraan, keselamatan. Loh, kalau cuma keselamatan hidup ini, tidak perlu ada Imam Husain. Imam Husain pun tidak perlu melawan. Ikut sama Yazid. Tidak jadi minoritas. Mengapa jadi minoritas? Melawan arus. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Biasanya yang kamu tidak suka itu justru yang baik. Karena kecenderungan hewani manusia mencari kenyamanan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Sesuatu yang kamu suka biasanya itu justru buruk bagimu. Siapa yang suka mati? Piknik ya ke tempat-tempat yang enak dong. Imam Husain piknik menuju lembah kematian. Tidak populer, tidak ada yang ikut. Nah, kita ini mestinya kalau sudah menjadi bagian dari jalan suci pelintas jalan suci Al-Husain, mestinya sudah tidak mengutamakan nyaman. Kalau diajak untuk bertanggung jawab, kerja kolektif, tujuannya untuk mempertahankan eksistensi komunitas, untuk menjaga mazhab ini supaya tidak dikepung. Enggak, saya dari belakang saja. Saya doakan, doamu tidak penting. Doanya juga belum tentu dimakbul. Tanganmu, keringatmu, kemampuanmu, waktumu, duitmu, ilmumu, kalau enggak perlu ikut.
Enggak, saya dari belakang, saya ini, saya punya kerjaan. Emangnya lainnya apa? Juga punya kerjaan. Saya masih nyari makan. Emangnya makan rumput apa yang lain? Ini Karbala, ikuti Karbala, tapi logikanya logika Damaskus. Ikut Karbala dong. Ambil peran. Nggak enak. Dibawa orang, memang nggak enak. Semuanya isinya nggak enak. 90% ajaran ini isinya nggak enak. Ya, tapi justru dibalik tidak enak itulah kebaikan. Ya, terikat, disiplin, mengikuti aturan, mengambil resiko, itu semuanya adalah bagian. Disebutkan dalam riwayat huffatil jannatu bil makarih. Surga itu sampulnya seperti rumah hantu. Orang apa? Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu wah seperti istana, berjubel, sikut-sikutan orang masuk. Tapi kalau kebaikan, menghabiskan pulsa banyak untuk TikTok, untuk hal lain, tapi mendukung website, mendukung orang-orang yang berjuang tanpa ada keuntungan, malas mau nge-share. Loh, ini Imam Husain cap apa ini? Karbala apa? Jadi itulah perlunya mengapa kita harus mengikuti ini. Kalau cuma baca narasinya, ada bukunya. Kalau cuma matamnya, bikin sendiri. Tapi yang lebih perlu adalah memperbaharui ikrar. Asyura harus hidup dalam setiap dalam kehidupan kita. Ini adalah momentum untuk recharging. Ya, jumlahnya sedikit, nggak apa-apa sedikit. Emas itu sedikit. Kalau banyak kuningan namanya. Atom itu kecil, solid karena kecil, nggak apa-apa. Tapi kecil berkualitas. Jangan sampai kecil tidak berkualitas, ribut, tidak jelas, koordinasi males, rabun prioritas. Wah, jauh dari Imam Husain. Jadi Karbala itu adalah sebuah spektrum di mana semua nilai kebenaran itu jelas. Semuanya bisa diringkas dengan satu kata: resiko. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, singkat karena sudah terlalu malam.